Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Amma ba'du. Tama-tama marilah kita ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Dengan senantiasa kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah, pastilah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Syukuran kita itu marilah kita iringi dengan selawat dan salam. Kita sampaikan keharibaan junjungan yang mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memperbanyak selawat dan salam, mengikuti syariat ajaran agama yang dibawa oleh beliau. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Pemirsa TV MUI yang berbahagia, judul ceramah kita pada hari ini berbuat baik dalam setiap hal. Judul ceramah kita ini tentunya diilhami dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah hadis an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qaltaltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinul dibhata wal yuhidda ahadukum syabratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Hadis ini dari Abi Ya'la Shaddad ibni Aus, Shaddad anak Aus, meridhai Allah daripadanya, dari Nabi kita Muhammad SAW atau dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berbuat baik dalam setiap hal. Arti berbuat baik tentunya dalam setiap hal yang ada kaitannya dengan afal kita, yaitu perbuatan kita. Begitu pula tentunya dengan aqwal kita, yaitu ucapan-ucapan kita. Begitu pula tentunya berbuat baik ini sesuai juga dengan artinya yang kita arahkan berbuat baik ini adalah qalbu kita atau hati kita. Kemudian tentunya berbuat baik ini ada kalanya menyangkut tentang masalah duniawi atau keduniaan kita, yaitu di dalam kita berbuat baik di antara sesama kita manusia, yaitu sebagai hablum minan nas. Dalam setiap hal tentunya konteksnya lebih luas lagi. Dan begitu pula di dalam kita berbuat baik secara vertikal, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam kita menjalankan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada satu saat memang berbuat baik ini beriringan kedua-duanya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apabila kamu menyembelih, baikkan sembelihan. Apabila kamu membunuh, baikkan bunuhan. Ini diatur semua di dalam ajaran agama kita. Memang ketika kita mendengar kalau kamu membunuh, baikkan bunuhan, bagaimana pula membunuh yang harus membaikkan bunuhan kita? Yang kita lihat dalam kenyataannya, orang membunuh itu tentunya sangat sadis. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, fa idza qataltum fahsinul qitlata, apabila kau membunuh, baikkan bunuhan, tentunya membunuh yang dibolehkan oleh hukum syarak.
Membunuh yang dibolehkan hukum syara itu tidak lain adalah seperti melaksanakan kisos, yaitu membunuh dibalas dengan bunuh. Walaupun itu dibolehkan oleh hukum syara membunuh orang yang telah membunuh, namun kita sebagai umat Islam ada aturan-aturan. Aturan itu tidak lain, tidak boleh kita membunuh, kita balas dengan bunuh sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi membunuh itu ada aturannya, yaitu diatur bagaimana cara membunuh yang baik, yang kemudian tidak menzolimi orang yang dihukum bunuh. Itu dicarilah, artinya yang paling ringan rasa sakitnya ketika kita membunuh. Kalau di Indonesia ini kita lihat orang yang melaksanakan pembunuhan kepada orang lain. Pembunuhan yang dilakukan kepada pembunuh ini ternyata dilakukan hukum tembak. Tapi berbeda pula tentunya di daerah Timur Tengah. Di sana dilaksanakan yang namanya hukum pancung. Yang menurut penelitian yang ada ternyata hukum pancung itu akan lebih ringan dirasakan oleh yang dibunuh. Mengapa demikian? Begitu dipancung, begitu putus lehernya, yang dibunuh itu tidak merasakan sakit sedikit pun. Makanya hukum pancung ini itu artinya lebih dipilih di dalam dunia Islam. Begitu pula tentunya yang dibolehkan kita bunuh secara hukum syara. Sekalipun kita berada katanya di tanah haram, ternyata ada boleh juga yang kita bunuh itu. Walaupun kita sedang di tanah haram, walaupun kita sedang melaksanakan ibadah ihram. Itulah salah satu di antaranya membunuh hewan yang boleh dibunuh, termasuklah anjing yang galak, tikus, ular, kemudian lipan, kalajengking, bahkan ghurab, yaitu burung gagak yang memang ini membahayakan bagi kita. Ini boleh dibunuh walaupun kita berada di tanah haram dan saat itu sedang melaksanakan yaitu ihram. Begitulah ketentuan-ketentuan yang diajarkan di dalam agama kita. Sekalipun kita ini dibolehkan membunuh, tapi ada peraturan-peraturan membunuh itu. Dan kemudian tentunya kita lakukan pembunuhan itu dengan cara yang baik. Misalnya kita jumpa ular itu memang boleh kita bunuh. Namun tentunya tidak sepertilah apa yang dilakukan ketika kita masih kecil, belum tahu hukum. Begitu kita jumpa ular, kita bunuh. Begitu sudah mati, ular itu kemudian kita mutilasi, kita cincang-cincang. Hal ini tetap tidak dibolehkan di dalam ajaran agama kita. Begitu pula yang kedua tentunya fa idza dzabhtum fahsin dzibhata. Apabila kamu menyembelih, baikkanlah sembelihan itu. Hendaklah salah seorang di antara yang menyembelih itu menajamkan pisaunya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tidak lain agar hewan yang disembelih itu tidak merasa teraniaya ketika disembelih. Peraturan-peraturan itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau itu masih hidup, dan kemudian diajarkan kepada sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat itu mengajarkan kepada para tabi' dan tabi'in, para ulama-ulama kita, dan kemudian pada hari ini terus kita pelajari yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tersebut, sehingga kita umat Islam di dalam melakukan tindakan haruslah didasari yaitu oleh ajaran agama kita. Apabila membunuh, kita baikkan bunuhan. Apabila menyembelih, kita baikkan sembelihan. Karena membunuh yang baik akan menjadi amal ibadah kita. Begitu pula menyembelih yang baik itu juga merupakan amal ibadah yang terbaik tentunya untuk kita. Demikian tentunya yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah pada lain waktu dan kesempatan nanti kita bisa akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.